Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 25280. Saya ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang tentang pengertian qada salat. Salat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang mesti dikerjakan umat Islam yang sudah balik, berakal, sehat, dan tidak memiliki halangan. Kewajiban salat ini mengikat, tak bisa diwakilkan atau ditinggalkan bagi yang mengerjakannya, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Maka wajib mengkadanya. Kewajiban salat itu disyariatkan pertama kali pada peristiwa Isra Mi'raj. Selain itu juga diposisikan sebagai tiang agama Islam sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Karena keutamaan dan urgensinya, salat yang sudah terlewat pun wajib dijalankan. Hal inilah yang dinamakan qada, sebagaimana dikutip dari NU online bahwa Mustafa Al-Khim dan Mustafa Al-Bukha dalam Al-Fiqih Al-Mahaji Al-Mazabi, Imam Syafi'i memaparkan bahwa qada salat adalah mendirikan salat selepas habisnya wudhu yang sudah yang atau sesudah waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikannya. Satu rakaat atau lebih. Artinya, qada salat ialah mengganti salat yang wajib ditinggalkan bukan pada rentang waktu asalnya. Kewajiban qada salat ini dirujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Siapa yang terlupa salat maka lakukan salat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan salat tersebut dan dirikan salat untuk mengingatku." Yang kedua yaitu waktu pelaksanaan dan cara mengqada salat fardu. Secara garis besar, keadaan seorang muslim yang meninggalkan salat wajib terbagi menjadi dua, karena tidak sengaja atau memang sengaja meninggalkannya. Yang pertama, jika tidak sengaja, biasanya disebabkan oleh karena uzur, misalnya lupa atau tertidur, maka ia tidak berdosa namun wajib mengqadanya ketika sadar atau ingat. Kedua, jika sengaja meninggalkannya, maka sebagaimana ditulis Ahmad Sarwat, harus terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah ia masih diwajibkan untuk mengganti salatnya yang telah ditinggalkan, yaitu dengan salat qada atau tidak. Perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan pandangan apakah masih berstatus muslim. Akan tetapi, jumhur ulama bersepakat bahwa seorang muslim yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia berdosa besar, namun tidak membuatnya menjadi kafir. Sebagaimana gantinya, ia tetap diwajibkan mengganti salatnya. Lalu bagaimana mengqada salat wajib yang tertinggal? Sebagaimana jika tidak ada ketentuan khusus mengenai tata cara mengqada salat yang terlewat. Namun perlu diperhatikan adalah segera menyegerakan ketika ingat salat yang terlupa itu. Tidak boleh ditunda ataupun diselingi dengan salat sunnah yang lain. Rujuknya adalah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang lupa mendirikan salat, maka lakukan salat ketika ia mengingatnya. Kemudian, bila seorang terlewat beberapa waktu salat di hari yang sama, maka cara menggantinya adalah dengan mengurutkan salat itu berdasarkan waktu. Salat yang dimulai dari salat yang waktunya lebih awal, kemudian dilanjutkan dengan waktu salat belakangan." Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Sally. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Gultom dengan NIM 2520094. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami yang kedua, yaitu ruqsyah. Yang pertama, pengertian ruqsyah. Dalam fikih Islam, ada istilah ruqsyah yang dalam bahasa Arab diartikan dengan keringanan atau kelonggaran. Dengan adanya ruqsyah, manusia mukallaf bisa mendapatkan keringanan dalam melakukan ketentuan Allah pada keadaan tertentu, seperti saat kesulitan. Ilmu ushul fikih menyebutkan ruqsyah bisa membolehkan atau memberikan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan dan keterpaksaan. Ruqsyah tidak disyariatkan karena sudah ada kepastian hukum sebelumnya yang disebut azimah atau melakukan suatu perbuatan seperti apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Misalnya, berpuasa pada bulan Ramadan wajib bagi mukallaf atau azimah, tetapi bisa dibayar pada hari lain jika mukallaf sedang dalam perjalanan atau sakit. Jadi, ruqsyah bukan berarti meminta kepada Allah agar tidak dibebankan sesuatu, karena apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sudah merupakan ketentuan umum yang harus dilaksanakan. Ada beberapa sebab yang membolehkan ruqsyah. Yang pertama,
karena terpaksa atau karena suatu kebutuhan atau hajat. Misalnya, dibolehkan bagi seorang mukmin mengucapkan kalimat "saya telah kafir" karena dipaksa. Yang kedua, ruksya disebabkan uzur atau halangan yang menyulitkan. Misalnya, musyafir dibolehkan mengkasar salat dan boleh berbuka bagi yang sakit pada bulan Ramadan. Yang ketiga, ruksyah untuk kepentingan orang banyak dan menghasilkan kebutuhan hidupnya. Misalnya, menyerahkan modal kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu pesanan yang pemiliknya tidak mempunyai uang. Yang kedua, syarat serta ketentuan ruksyah. Adapun syarat diperbolehkannya mengambil ruksyah adalah yang pertama, mukallaf. Karena ruksyah merupakan bentuk keringanan yang berhubungan dengan hukum taklif, maka syarat pertama untuk diperbolehkannya mengambil ruksyah adalah harus dari mukallaf. Adapun mukallaf ialah pihak yang memikul atau terkena taklif yang disebut juga dengan subjek kulfa. Mukallaf dengan prinsip penanggung taklif ialah manusia dan jin yang disebut sakalain, tanpa ada rincian sifat-sifatnya. Yang kedua, tidak dicampuri dengan perbuatan maksiat. Sebagaimana diketahui bahwa ruksah merupakan bentuk hukum pengecualian dari hukum asalnya, maka dalam prakteknya harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan para ulama. Yang ketiga, adanya ujur bagi mukallaf. Ujur dalam kajian fikih sebagaimana yang dikatakan oleh fuqaha bahwa yang dimaksud ujur di sini adalah kondisi mendesak, hajat, dan ikrah atau paksaan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri Muhammad NIM 25286 akan membacakan hasil makalah kami. Yang selanjutnya, C. Salat jamak. Pengertian salat jamak. Salat adalah satu di antara bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Islam terhadap dua jenis salat, yaitu salat sunnah dan salat fardu atau wajib. Salat fardu adalah ibadah wajib yang harus didirikan oleh umat Islam dimanapun mereka berada. Bahkan Allah SWT akan memberikan hukuman bagi mereka yang lalai dan meninggalkannya. Bahkan dalam situasi tersulit pun sebagai umat Islam diharuskan untuk tetap melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari. Allah SWT telah memberikan sebagai keringanan bagi seluruh umatnya agar tidak meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Contohnya, jika dalam kondisi perjalanan jauh atau kondisi tertentu lainnya yang mendesak untuk fokus terhadap satu pekerjaan, umat Islam dapat melaksanakan salat dengan cara jamak dan qasar. Pengertian salat jamak adalah menghimpun dua waktu salat dalam satu waktu, sedangkan qasar adalah melakukan salat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat salat yang bersangkutan. Macam-macam salat jamak dan cara salat jamak. 1. Jamak takdim. Jamak takdim dilakukan di waktu awal salat fardu, meringkas atau mengerjakan dua salat wajib sekaligus di waktu salat yang pertama atau awal, yaitu salat zuhur dan salat asar dikerjakan di waktu zuhur. Jika niat jamak saja tanpa meringkas kasar salat, berarti dikerjakan 4 rakaat zuhur hingga salam, 4 rakaat asar. Jika Anda memiliki niat mengerjakan jamak dan qasar sekaligus, berarti dikerjakan dengan 2 rakaat zuhur lalu salam. Jika Anda memiliki niat mengerjakan jamak dan qasar sekaligus, berarti dikerjakan dengan 2 rakaat zuhur lalu salam dan dilanjutkan 2 rakaat untuk asar. Tata cara: 1. Membaca niat salat jamak takdim zuhur dan asar dilakukan di awal salat. Artinya, aku sengaja salat fardu di zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala.
Setelah selesai salat zuhur tanpa zikir dan ngobrol, langsung dilanjut salat asar dengan bacakan niat. 3. Niat salat jamak takdim untuk maghrib dan isya dilakukan di awal maghrib. Setelah selesai salat maghrib, langsung dilanjutkan salat isya dengan bacaan niat. Jamak takhir. Pemahaman hampir sama dengan sebelumnya, letak perbedaannya pada niat dan waktu pengerjaannya. Jamak takhir dilakukan di awal salat dan akhir, seperti salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Jika Anda memiliki niat mengerjakan jamak dan kasar sekaligus, berarti dikerjakan dengan 2 rakaat asar lalu salam dan dilanjutkan 2 rakaat untuk zuhur. Salat jamak kasar. Salat kasar adalah melakukan salat wajib yang mengurangi atau meringkas jumlah rakaat salat yang bersangkutan. Terdapat 3 salat fardu yang dibolehkan di kasar, yakni zuhur, asar, dan isya, kemana aslinya berjumlah 4 rakaat. Jika di kasar, maka dikerjakan cukup 2 rakaat. Hanya diperlukan bagi yang sedang dalam perjalanan atau bepergian jauh. Itu cara. 1. Membaca niat salat jamak zuhur. 2. Niat salat kasar. 3. Niat salat kasar isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.